Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yesus dan di Stasi Santo Thomas Yakan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu yang kuasa telah menciptakan alam semesta. Kami mohon jagalah dan lindungilah hidup kami, dan perkenankanlah kami untuk mengalami daya sabdamu itu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini tentang bagaimana orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang murid-muridnya yang makan dengan tangan najis karena belum mencucinya, dan itu sudah diikuti oleh adat istiadat orang Yahudi. Lalu Yesus menjawab bahwa orang-orang Farisi itu lebih mementingkan adat istiadat manusia dan meninggalkan kehendak Tuhan atau sabda Tuhan. Kiranya kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini memang adat istiadat manusia itu penting, aturan-aturan budaya itu penting, namun ada yang lebih dari sekedar itu, yakni perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang itu menembus batas, tidak hanya terbatas pada identitas tertentu, adat istiadat tertentu, namun berlaku untuk semua manusia, dan sifatnya atau akibatnya atau berkatnya adalah demi keselamatan manusia atau demi kemanusiaan. Sekarang marilah kita berpikir jernih bahwa hukum Tuhan itu tidak pernah melanggar kemanusiaan, dan
Saya yakin juga bahwa segala yang baik dari Tuhan itu tidak pernah juga meniadakan apa yang baik juga di dalam adat istiadat kita. Semoga kita semakin kuat, semakin memahami, sehingga tidak hanya terjebak pada aturan-aturan manusiawi yang diciptakan manusia, tetapi menembus batas untuk taat kepada Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.